Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, serta selamat pagi bagi para pecinta bacotan update. Pada kesempatan kali ini Mimin akan membacakan artikel yang sangat menarik untuk disimak ya sahabat semua. Sebagaimana yang kalian lihat di layar bahwa ada artikel yang berjudul "Doa honorer dikabulkan, bukan dihapus malah menjadi pegawai tetap." Tentu alhamdulillah. Dilansir dari unews.id, isu mengenai penghapusan honorer masih menjadi bulan-bulan terkait bagaimana nasib honorer ke depan. Wacana penghapusan honorer yang hingga saat ini masih menimbulkan misteri, menuai ragam informasi menarik menjelang pasca penghapusan honorer tahun 2023. Beda halnya dengan informasi terbaru kali ini bahwa pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara atau disebut dengan BKN akan mengkonversi tenaga honorer menjadi pegawai tetap dengan seleksi tertentu. Mendengar wacana ini tentu saja bisa dibilang nasib honorer ke depan sudah mulai menapaki cahaya terang, meski hingga saat ini masih menunggu penyelesaian lebih lanjut. Informasi sebelumnya, rencana penghapusan honorer akan diberlakukan untuk pemerintah daerah maupun pusat. Hal ini membuat rekan-rekan honorer di seluruh bumi Zamrud Khatulistiwa pusing tujuh keliling. Bahkan rumor pedas tersebut sudah tertuang pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor surat nomor B/M/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022. Perlu diketahui bersama bahwa wacana penghapusan tenaga honorer hingga saat ini masih mencari opsi terbaik dari pemerintah agar terselesaikan dengan baik dan yang pasti honorer tidak akan dirugikan. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh mantan PLT BKN Bima Haria Wibisana mengenai alternatif penyelesaian tenaga honorer. Bahasa lembut yang disampaikan oleh beliau di mana alternatif penyelesaian tenaga honorer ini disampaikan secara tertulis melalui akun Instagram pribadi @wibisana_bima pada tanggal 6 bulan 2 2023 kemarin. Adapun beberapa penjelasan alternatif penyelesaian tenaga honorer di pemerintahan Indonesia sebagai berikut. 1. Pemerintah melakukan konversi tenaga honorer menjadi pegawai tetap dengan catatan mengikuti tes kompetensi dan mekanisme seleksi. Nah, di sini kita garis bawahi jangan salah menanggapi informasi ya teman-teman. Pemerintah melakukan konversi tenaga honorer menjadi pegawai tetap dengan catatan mengikuti tes kompetensi dan mekanisme seleksi. Harus mengikuti tes kompetensi dan mekanisme seleksi tentunya. Sehingga bagi tenaga honorer untuk menjadi pegawai tetap harus melewati seleksi kompetensi dan mekanisme seleksi. Di situ Bima hanya mengungkapkan alternatif darinya, namun lebih lanjut masih dirapatkan oleh Menpan RB. Nah, itu isu yang beredar ya teman-teman. Jadi masih dirapatkan oleh Menpan RB ya, kita tunggu keputusan nantinya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, mudah-mudahan tidak merugikan honorer. Yang kedua, pengembangan sistem kontrak kerja khusus tenaga honorer yang harus penuhi syarat dan ketentuan yang jelas. Yang ketiga, memanfaatkan penerapan program-program pemerintah seperti BLT atau bantuan langsung tunai dan program-program magang. Yang keempat, menyediakan lapangan kerja melewati program pemerintah dan swasta yang ada kaitannya dengan pembangunan ekonomi dan lingkungan.
Yang kelima, menyederhanakan prosedur rekrutmen dan mengembangkan sistem informasi yang tujuannya untuk mempermudah proses rekrutmen tenaga honorer. Kelima, alternatif solusi dari BKN tersebut sebagaimana yang dijelaskan di atas. Saat ini pihak Menpan RB juga tengah berpikir logis mencari opsi dan alternatif lain terbaik untuk penyelesaian tenaga honorer. Namun sebagaimana penjelasan mantan Menteri PAN RB almarhum Cahyokumolo juga pernah mengatakan bahwa tenaga honorer tetap dipekerjakan dengan pola outsourcing. Jadi PPK pada KL atau D tetap bisa mempekerjakan outsourcing sesuai kebutuhannya, bukan dihapus serta-merta. Nah, seperti yang admin jelaskan kemarin, itu juga ada 3 alternatif yang diberikan pemerintah yang sekarang masih belum ada keputusan. Alternatifnya yang pertama kemarin menghapus semua honorer. Tidak, kalau kita berpikir tentu tidak akan, karena bisa merugikan berbagai banyak atau polemik yang terjadi nanti oleh honorer. Yang kedua, mengangkat semua honorer. Ya, kalau kita berpikir logis juga tidak akan mungkin ya teman-teman, karena membutuhkan anggaran yang sangat besar, karena anggaran untuk guru ini sudah besar ya teman-teman. Yang ketiga, mengangkat semua guru honorer berdasarkan skala kerja dan prioritas. Nah, ini bisa jadi ya teman-teman. Jadi kita tunggu keputusan pastinya ya teman-teman. Jika kita menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, di mana dirinya telah menyinggung terkait pembukaan rekrutmen CASN untuk CPNS dan P3K 2023. Melalui rekrutmen, CASN juga menjadi alternatif dari pemerintah demi mensejahterakan tenaga honorer. Saat ini tengah disebutkan bahwa prioritas seleksi P3K untuk 3 jabatan fungsional, diantaranya yaitu guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Mengenai konversi tenaga honorer menjadi pegawai tetap sebagai bentuk alternatif penyelesaian masalah honorer, belum hingga saat ini masih belum diresmikan. Nah, harus digarisbawahi ya teman-teman, belum diresmikan. Kita tunggu teman-teman. Itulah sedikit ulasan kami mengenai doa honorer dikabulkan, bukan dihapus malah menjadi pegawai tetap. Semoga wacana ini fakta dan bisa mengetuk hati pemerintah terkait penyelesaian honorer tahun ini. Jadi bagi yang teman-teman, simaklah informasi, cernalah informasi sesuai dengan yang dibutuhkan ya teman-teman. Jangan nanti isu-isu yang beredar dikira hoax atau ini hanya sebuah artikel yang berjudul. Mudah-mudahan kita berdasarkan fakta, berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, itu yang kita bahas ya teman-teman. Jadi bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe, silahkan dibagikan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan memberi informasi, mengupdate informasi kalian supaya terus memperbarui informasi agar tidak ketinggalan informasi. Itu saja tujuan admin membuat berita seperti ini ya teman-teman, khususnya bagi tenaga honorer seluruh Indonesia. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe Bacotan Update. Nah, mudah-mudahan kali ini informasi yang admin berikan bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.